Halo, perkenalkan nama saya Maureen Munda dengan NIM 67 2019 306. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman teknologi dan jaringan wireless. Yang pertama ada pengertian teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Nah, teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berikutnya, pengertian jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas jalannya. Saat ini, perkembangan teknologi wireless tumbuh dan berkembang dengan pesat, di mana setiap saat kita selalu membutuhkan sarana telekomunikasi. Hal ini dapat terbukti dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Selain itu, berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet seperti yang pertama infrared, yang kedua wireless wide area network, yang ketiga radio frekuensi, yang keempat wireless personal area network, yang kelima wireless LAN. Contoh teknologi wireless. Yang pertama, frekuensi radio. Frekuensi radio merupakan salah satu perintis wireless yang sekarang sudah banyak digunakan dalam teknologi selanjutnya seperti ponsel, Bluetooth, dan lainnya. Yang kedua, sinar inframerah. Sinar inframerah atau infrared sebelum dipakai di ponsel sebagai alat transmisi data, sudah dipakai dalam remote TV atau berbagai remote lainnya. Yang ketiga, Bluetooth. Bluetooth merupakan modifikasi dari frekuensi radio. Berbeda dengan infrared yang menggunakan medium cahaya, Bluetooth ini merupakan teknologi wireless standar pada ponsel yang berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Berikutnya jenis-jenis jaringan wireless. Wireless Personal Area Network atau WPAN adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil. Contohnya seperti Bluetooth, infrared, dan Zigbee. Nah, teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, dan laptop. Kelebihan WPAN yaitu yang pertama, konsumsi daya rendah. Yang kedua, mobilitas atau pergerakan yang tinggi. Nah, WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Yang ketiga, kemudahan dan kecepatan instalasi. Instalasi WPAN mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Yang keempat, fleksibel. Teknologi WPAN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang kelima, biaya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. Yang terakhir, scalable. WPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kekurangan WPAN yaitu yang pertama, jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter, dan yang kedua, data rate rendah. Yang kedua ada Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan gelombang radio. WLAN menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar, sehingga Wireless Local Area Network disebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Berikut adalah kelebihan WLAN. Yang pertama, lebih mudah untuk menambah atau memindahkan workstation. Yang kedua, lebih mudah untuk menyediakan konektivitas di daerah yang sulit untuk meletakkan kabel. Yang ketiga, instalasi cepat dan mudah dan dapat menghilangkan kebutuhan untuk menarik kabel melalui dinding atau tembok dan plafon atau langit-langit. Yang keempat,
Akses ke jaringan bisa dari mana saja dalam jangkauan jalur akses. Dan yang terakhir, portable atau bangunan semi-permanen dapat dihubungkan dengan menggunakan WLAN. Berikutnya, kekurangan WLAN yaitu yang pertama, ketika jumlah komputer yang menggunakan jaringan meningkat, maka transfer data ke komputer masing-masing akan berkurang. Yang kedua, saat mengubah standar, mungkin perlu untuk mengganti kartu nirkabel atau access point. Yang ketiga, rendahnya bandwidth nirkabel berarti beberapa aplikasi seperti video streaming akan lebih efektif pada LAN kabel. Yang keempat, keamanan adalah lebih sulit untuk menjamin dan membutuhkan konfigurasi. Dan yang terakhir, perangkat hanya akan beroperasi pada jarak terbatas dari jalur akses, dengan jarak yang ditentukan oleh standar yang digunakan dan buildings dan hambatan lainnya antara titik akses dan pengguna. Wireless Metropolitan Area Network adalah salah satu jenis wireless broadband dengan menggunakan standar IEEE 802.16. Wireless Metropolitan Area Network merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. Kelebihan WMAN adalah yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Yang kedua, transaksi yang real-time atau data di server pusat diupdate saat itu juga. Contoh ATM bank untuk wilayah nasional. Dan yang terakhir, komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference atau VCon. Sedangkan kekurangan WMAN adalah yang pertama, biaya operasional mahal, yang kedua, instalasi infrastrukturnya tidak mudah, dan yang terakhir, rumit jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshoot. Sampai di sini penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.